Halo teman-teman, masih melanjutkan bahasan kita mengenai Donghua Shaolin. Jika kemarin kita sudah membahas kisah Tangsan dalam upayanya meramu obat untuk kakek Dugu, serta berkultivasi hingga mencapai level 37, di kesempatan kali ini kita akan bercerita mengenai Tangsan yang akan kembali ke Akademi Sri Lanka setelah setengah tahun pergi. Namun sebelum mulai, saya masih belum bosan untuk mengingatkan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menonton Donghuanya secara langsung, karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sekembalinya dari kediaman kakek Dugu di Akademi Lanba yang kini sudah diubah namanya menjadi Akademi Sri Lanka, teman-temannya sudah menunggunya. Kemudian sebagai hadiah, Tangsan memberikan masing-masing untuk mereka tanaman obat langka yang dapat meningkatkan kekuatan sesuai jenis roh pelindung mereka, termasuk kepada Master Xiao. Untuk Suying, Tangsan memberikan sebuah tanaman bunga spesial yang bernama bunga bulu perindu. Sangat cocok untuknya karena Tangsan menyadari hubungan spesialnya dengan Dai Mubai. Lalu ia mulai menceritakan sebuah legenda mengenai bunga tersebut. Dahulu kala ada seorang pemuda yang sangat menyukai berbagai macam bunga. Pemuda ini memiliki sebuah kebun bunga yang senantiasa ia jaga dan ia rawat sepenuh hati. Dari sekedar menyiraminya hingga bahkan sampai menyenandungkan nyanyian untuk bunga-bunganya tersebut setiap malam sembari menikmati indahnya rembulan. Kebersamaannya dengan bunga-bunga membuat hidupnya merasa sangat bahagia, dan sebaliknya ia akan teramat sedih ketika ada bunga yang layu. Rasa cintanya ini menggerakkan hati dari sang Dewi Bunga yang tinggal di kerajaan langit. Sampai suatu ketika secara diam-diam beliau turun ke bumi untuk menemui si pemuda pencinta bunga lalu menikahinya. Namun sayangnya hubungannya tersebut tidak mendapatkan restu dari langit yang memiliki aturan bahwa dewi dan manusia tidak diperbolehkan menikah. Jelas mengetahui hal ini membuat Kaisar Langit begitu murka sehingga menarik sang dewi kembali ke alam surgawi dan takkan pernah mengizinkannya untuk turun ke bumi lagi. Sementara si pemuda yang kini telah kehilangan kekasihnya tentu merasa sangat sedih dan depresi sehingga hari-harinya yang suram melalaikan tugasnya untuk merawat bunga-bunga di kebunnya. Semakin lama kebunnya tersebut mulai hancur dan tanaman-tanaman yang dulu berseri perlahan juga mulai mati. Hingga suatu hari seorang kakek tua menemuinya dan menjelaskan bahwa sebenarnya bunga putih di kebun si pemuda merupakan jelmaan dari sang Dewi Bunga. Sehingga jika bunga sampai mati maka jiwa dari sang dewi juga akan lenyap. Mempercayai hal itu, si pemuda pun mulai sadar kesalahannya yang menelantarkan bunga-bunga di kebunnya. Ia pun mulai bangkit dan kembali merawat bunga-bunga di kebunnya tersebut. Sampai akhir hayatnya ia meninggal tepat di samping bunga putih yang dipercaya sebagai jelmaan dari sang Dewi Bunga. Dan warna merah di kelopak bunga tersebut merupakan noda darah yang sempat si pemuda berikan tepat sebelum kematiannya. Setelah menceritakan kisah itu, Tangsan menjelaskan bahwa untuk memiliki bunga ini, Suying diharuskan meneteskan darahnya ke kelopak bunga sambil memikirkan orang yang amat ia cintai. Namun hal ini juga belum tentu berhasil karena si bunga memiliki kekuatan untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi pemiliknya. Dan jika ada orang yang mencabutnya secara paksa, maka seluruh khasiat dari bunga itu akan menghilang. Tetapi sayangnya ketika Suying telah melakukan seperti apa yang Tangsan katakan, entah kenapa bunga tersebut menolaknya. Kemudian Tangsan memberikan kesempatan kepada Master Xiao untuk mencobanya karena Master Xiao juga memiliki perasaan asmara dengan Liu Erlong. Namun ternyata ia juga tidak berhasil. Sampai akhirnya Xiao yang sebenarnya tak berniat untuk mencoba secara tak sengaja jarinya tertusuk sehingga darahnya tertetes. Semuanya pun dibuat sangat terkejut lantaran bunga bulu perindu tersebut memilih Xiao sebagai pemiliknya, mengingat ia juga memiliki perasaan asmara dengan Tangsan yang begitu tulus. Akan tetapi Xiao menolak untuk mengkonsumsinya dan lebih memilih untuk menyimpannya sebagai hadiah dari Tangsan. Sebagai gantinya ia akan berlatih lebih keras dari teman-teman yang lain agar tidak ketinggalan oleh mereka yang mengkonsumsi tanaman-tanaman obat tersebut. Diperlihatkan mereka pun bergegas untuk melakukan kultivasi setelah masing-masing dari mereka mengkonsumsi tanaman obat dari Tangsan. Oishika menjadi yang pertama selesai dan telah berhasil naik ke 5 level, disusul oleh Ning Rongrong yang telah naik 6 level. Namun pada kasus Ning Rongrong tak hanya mengalami kenaikan level. Berkat tanaman obat bunga tulip dari Tangsan, roh pelindungnya mengalami mutasi yang awalnya memiliki 7 tingkat sekarang menjadi 9 tingkat. Sebuah kekuatan yang kabarnya menjadi legenda di klan Cahaya Kibau. Di tengah kegembiraan mereka, tiba-tiba mata iblis ungu milik Tangsan lepas kendali, kekuatan penglihatannya meningkat pesat. Dalam hati ia sendiri sangat terkejut, karena peningkatan dari kekuatan matanya ini dalam Sekte Tang padahal dikatakan hanya sebuah legenda belaka. Selanjutnya Suying juga telah selesai dengan kultivasinya. Ia merasa kalau kini ia telah naik sebesar 7 level. Begitu pula dengan Mang Houjun. Ia merasa bahwa api Phoenix miliknya kini jauh lebih murni. Dan yang terlihat paling heboh adalah peningkatan kekuatan dari Dai Mubai.
Berkat tanaman bunga krisan dari Tangsan, ia sekarang menembus batasan dari level 40 dan benar-benar siap untuk segera mengupgrade cincin rohnya. Sementara itu, Master Xiao juga dibuat sangat terkejut dengan khasiat dari tanaman Tangsan yang ia konsumsi. Seperti yang telah dijelaskan bahwa kekuatan roh pelindung Master Xiao mengalami mutasi yang membatasinya mentok berada di level 30. Namun sekarang batasan tersebut telah berhasil ia tembus sehingga ia punya harapan untuk meningkatkan levelnya lebih tinggi. Namun ia menjelaskan bahwa di usianya yang sekarang akan menjadi berat baginya untuk mengejar ketertinggalannya. Oleh karena itu ia tak berharap banyak dan menegaskan bahwa harapan terbesarnya kini berada pada murid-muridnya saja. Ketika hari sudah mulai gelap, para murid Sri Langke bergegas untuk kembali ke asrama. Tetapi di tengah jalan Tangsan merasakan ada sesuatu yang mencurigakan. Dan benar saja, tiba-tiba muncul seorang pria besar berjubah yang langsung menyerang mereka. Dengan kerjasama tim yang semakin baik, mereka pun berhasil melumpuhkan pria misterius tersebut. Namun ketika si pria sudah terdesak, akhirnya terungkap bahwa ia adalah Guru Zhao yang memang sengaja mengetes kemampuan para murid-muridnya. Ia mengatakan kalau dirinya sangat bangga menyaksikan kemajuan dari kemampuan dan kerjasama tim mereka. Tak lama setelah itu kemudian datang juga Flounder dan Master Xiao yang ternyata menjadikan pertarungan tadi sebagai taruhan. Keesokan paginya kakek Dugu bersama Duguyan datang ke akademi untuk menemui Tangsan. Pada awalnya dengan sikap yang arogan, Duguyan meremehkan dan merendahkan Tangsan yang menurutnya lebih lemah dari dirinya. Sampai kemudian sang kakek menjelaskan bahwa Tangsan sudah jauh berkembang semenjak pertarungan mereka dulu di arena roh. Secara kemampuan ia ragu kalau cucunya tersebut bisa mengalahkan Tangsan dengan kemampuannya yang sekarang. Selain itu ia juga mengkritik sikap Duguyan yang kekanak-kanakan padahal secara usia Tangsan lebih muda darinya namun sikapnya jauh lebih dewasa. Lalu ia juga menjelaskan mengenai tujuannya datang ke sini adalah untuk meminta bantuan kepada Tangsan agar bersedia menyembuhkan racun di dalam tubuh cucunya tersebut sama seperti apa yang telah ia lakukan terhadap dirinya. Namun kakek Dugu mengatakan bahwa ia tak akan bisa mendampingi karena ia masih memiliki sebuah misi yang harus segera ia selesaikan. Maka dari itu ia akan menitipkan Duguyan kepada Tangsan dan berjanji akan kembali sebelum dimulainya turnamen arena roh yang akan digelar setengah tahun lagi. Setelah itu Tangsan bersama teman-temannya berangkat menuju kelas akademi yang akan menjadi hari pertamanya. Absen Dai Mumbai karena Dai Mumbai tengah bersama Flounder dan Master Xiao untuk berburu siluman roh keempatnya. Sesampainya di kelas, Tangsan sebagai murid yang dianggap baru tentu menjadi pusat perhatian. Terlebih lagi ia terlihat sangat dekat dengan Xiao yang menjadi primadona di kelas tersebut. Terlihat seorang siswa bertubuh besar bernama Tai Long merasa sangat geram menyaksikan pemandangan tersebut menghampiri mereka dan menyuruh Tangsan untuk menjauh dari Xiao. Tai Long lalu menantang Tangsan untuk bertarung 1 lawan 1. Jika Tangsan menang, ia bebas duduk di samping Xiao. Namun jika kalah, maka Tangsan harus pergi meninggalkan tempat ini. Tantangan tersebut pun Tangsan terima. Tai Long kemudian menunjukkan kekuatan roh pelindungnya, yaitu King Kong Raja Hutan dengan level yang setara dengan Tangsan. Ia lalu maju untuk memulai pertarungan. Beberapa kali serangan jarak dekat ia lancarkan namun dapat Tangsan hindari dengan sangat mudah, bahkan tanpa melibatkan kekuatan roh pelindungnya. Sebagai serangan balasan, Tangsan cukup menggunakan satu skillnya yaitu tali akar jaring laba-laba yang dalam sekejap mampu melumpuhkan Tai Long. Tepat setelah itu, seorang guru datang dan langsung menyalahkan Tangsan karena menindas teman sekelasnya di hari pertama. Tetapi dengan jantan, Tai Long mengakui kesalahannya dan mengatakan kalau ialah yang telah memulai terlebih dahulu. Setelah kelas berakhir, ternyata Tai Long masih belum terima dengan hasil pertandingan tadi pagi. Lantas ia pun kembali menantang Tangsan untuk berduel, namun kali ini hanya pertarungan fisik tanpa boleh menggunakan kekuatan roh pelindung. Tangsan pun sepakat dan mengikuti Tai Long yang menentukan lokasi pertarungan mereka agar tidak ada orang yang ikut campur. Tentu kali ini ia merasa jauh lebih percaya diri karena dilihat dari tampilan fisiknya yang berotot, jelas bisa dengan mudah mengalahkan Tangsan yang kurus kecil. Namun lagi-lagi dugaannya tersebut salah besar. Dengan piawai, Tangsan dapat mengatasi serangan dari Tai Long yang nampak hanya mengandalkan otot besarnya saja.
Berulang kali ia mencoba, berulang kali pula ia mendapatkan pukulan dari Tang San. Sampai-sampai tubuhnya tak lagi sanggup berdiri sehingga mau tidak mau ia harus kembali mengakui kekalahannya. Kemudian saat Tang San dan Xiao jalan-jalan di kota untuk mencari makan siang, mereka malah menemukan dua prajurit yang terbunuh di jalanan yang sepi. Dari simbol yang tertinggal mengingatkan Tang San dengan simbol sebuah tempat pelelangan di kota yang sebelumnya pernah ia lihat. Karena penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di tempat pelelangan, ia bersama Xiao bergegas pergi ke rumah pelelangan tersebut. Di pintu masuk, mereka dihadang oleh para penjaga karena tidak memiliki kartu anggota. Dan jika harus membeli kartu anggota, ternyata harganya juga sangat mahal. Namun seorang wanita memberikan alternatif lain jika mereka tetap ingin masuk, yaitu mereka harus memiliki barang yang cukup berharga untuk bisa dilelang. Tang San yang sepakat lalu mengeluarkan salah satu senjata rahasianya untuk berpartisipasi dalam acara lelang. Si wanita lalu mengajaknya masuk untuk menemui salah seorang panitia guna memeriksa barang milik Tang San apakah value-nya memenuhi standar. Tang San kemudian menjelaskan bahwa senjata rahasianya itu disebut tembakan tanpa bayangan, merupakan senjata yang mengandung racun. Ia lalu juga memberikan contoh bagaimana cara penggunaannya. Peluru beracun pada senjata tersebut akan ditembakkan sebanyak 3 kali dengan sangat cepat, memiliki penetrasi yang begitu kuat, bahkan sanggup menembus baja yang memiliki ketebalan beberapa sentimeter. Menyaksikan hal itu, panitia lelang benar-benar kagum dan menyatakan kalau barang milik Tang San sudah memenuhi standar barang lelang di tempatnya yang bisa dibuka dengan harga 1000 koin emas. Di ruang pelelangan, Tang San bertemu dengan dua orang tamu lain yang bernama Ning Fengxi dan Chen Xin, di mana Ning Fengxi adalah pemimpin dari klan Cahaya Kibau sekaligus ayah dari Ning Rongrong, sementara Chen Xin adalah kakek angkatnya. Ning Fengxi lalu menjelaskan mengenai kebusukan dari tempat lelang ini yang melelang apa saja termasuk manusia. Bahkan para pelayan wanita di sini selain bertugas menyambut tamu juga diperjualbelikan. Masuk ke acara pelelangan, kali ini yang menjadi objek lelang adalah seorang gadis yang roh pelindungnya mengalami mutasi, sehingga mengubah penampilannya menjadi sosok unik menyerupai kucing. Pada awalnya, Xiao yang emosi hendak menggunakan cara kekerasan untuk membebaskan gadis kucing tersebut. Namun Ning Fengxi yang juga ingin menyelamatkan si gadis menggunakan cara sesuai aturan, yaitu dengan melemparkan harga tertinggi. Pihaknya sempat bersaing dengan tamu lain yang merupakan salah satu anggota bangsawan kerajaan Tiando yang pernah menyulitkan orang-orang Sri Lanka di Akademi Tiando. Tetapi pada akhirnya Ning Fengxi berhasil menang setelah memberikan harga yang terbilang tidak masuk akal. Selanjutnya tibalah senjata rahasia milik Tang San yang menjadi objek barang lelang. Ning Fengxi yang merasa tertarik dengan kehebatan senjata tersebut memutuskan untuk mengambilnya dengan harga yang juga sangat mahal. Tentu saja karena klan Cahaya Kibau masuk dalam kategori 3 klan terkaya di dunia Daoluo. Sampai-sampai tak enak sendiri karena barangnya dihargai begitu mahal, Tang San memberikannya bonus yaitu sebuah busur kecil yang juga merupakan salah satu senjata rahasia ciptaannya. Sementara itu, ayah Tai Long yang mendengar kabar kalau putranya dihajar habis-habisan oleh siswa lain merasa tak terima dan berniat datang ke akademi untuk membuat perhitungan. Terlihat wajah Tai Long yang merasa malu dengan sikap ayahnya sendiri yang masih menganggapnya sebagai anak kecil. Singkat cerita, setelah acara pelelangan berakhir, Tang San dan Xiao kembali ke akademi. Namun di depan gerbang, Tai Long bersama sang ayah telah menunggunya. Ayah Tai Long lalu mengatakan kalau ia tak terima putranya dipukuli oleh Tang San sehingga ia ingin memberinya pelajaran. Ayah Tai Long dengan cepat langsung melancarkan serangannya yang begitu kuat padahal masih belum mengeluarkan kekuatan roh pelindungnya. Teknik yang sebelumnya Tang San gunakan untuk melumpuhkan Tai Long nampaknya sama sekali tidak berguna di hadapan ayahnya. Terlihat ayah Tai Long yang merasa geram akhirnya juga menggunakan kekuatan roh pelindungnya yaitu King Kong Raja Hutan dengan 5 cincin roh dan level lebih dari 50. Secara membabi buta ia terus melancarkan serangannya hingga menghancurkan tempat tersebut. Akan tetapi Tang San masih bisa bertahan di udara dengan memanfaatkan tulang roh dan jaring tali akarnya untuk membuat sebuah parasut. Sampai ketika ayah Tai Long berniat mengeluarkan skill ultimate-nya, Tang San dalam sekejap mendekatinya dari belakang lalu menyerangnya dengan racun tulang rohnya. Kini ayah Tai Long yang sudah meremehkan Tang San di awal harus tunduk karena efek racun tersebut dengan segera menyebar dan melumpuhkan sistem syarafnya.
Sementara Tai Long yang menyaksikan kekalahan ayahnya sangat emosi dan memaksa masuk ke dalam pertarungan untuk menyerang Tang San. Namun Tang San menyarankan agar Tai Long berhenti karena jika ia tak segera menarik racun di dalam tubuh ayahnya tersebut, maka ia khawatir kalau ayah Tai Long tak akan bisa ia selamatkan. Pada akhirnya perseteruan itu pun berakhir setelah Tang San menyerap kembali racunnya dan memperingatkan mereka berdua agar jangan pernah mengganggunya lagi. Scene kemudian beralih memperlihatkan Ning Rongrong yang berkunjung ke rumahnya, yaitu sekte klan Cahaya Kibau, mengingat kerajaan Tiando dan sektenya secara geografis cukup berdekatan. Selain Ning Fengzi yang merupakan ayahnya dan Chen Xin sebagai kakek angkatnya, kita diperlihatkan karakter baru yang juga merupakan kakek angkatnya bernama Gurong. Diceritakan kalau Chen Xin dan Gurong ini adalah Master Roh bergelar Doluo level 95 yang menjadi rival abadi, baik dari segi kekuatan roh maupun dalam memperebutkan kasih sayang dari cucu angkatnya tersebut. Kemudian Ning Rongrong menceritakan bahwa kini ia sudah berada di level 37 karena selama di Akademi Sri Lanka ia sudah berlatih keras hingga berhasil naik 10 level hanya dalam waktu 1 tahun. Ia juga menceritakan mengenai tanaman obat bunga tulip yang ia dapat dari teman sekelasnya bernama Tang San yang berperan besar dalam kemajuannya karena setelah mengkonsumsi bunga tersebut levelnya bisa naik secara signifikan. Selain itu, kini roh pelindungnya juga telah mengalami mutasi dari yang awalnya pagoda 7 tingkat menjadi 9 tingkat. Hal ini membuat Ning Fengzi benar-benar terkejut karena pagoda 9 tingkat selama ini hanya menjadi kekuatan legenda bagi sektenya. Berkat pencapaian putrinya yang begitu luar biasa, Ning Fengzi lalu menghadiahkan senjata rahasia yang ia dapat dari tempat pelelangan sebelumnya. Namun Ning Rongrong yang merasa tidak familiar dengan senjata tersebut bertanya bagaimana ayahnya bisa mendapatkan senjata rahasia ciptaan dari Tang San, teman sekelasnya. Ia lalu menunjukkan senjata yang sama dan mengatakan kalau ia juga punya beberapa koleksi yang lain yang jauh lebih hebat. Untuk membuktikan betapa hebatnya senjata rahasia buatan Tang San, Ning Rongrong mengajak mereka keluar untuk mempraktekannya. Kakek Chen Xin lalu maju untuk menjadi sukarelawan. Dengan statusnya sebagai Master Roh bergelar Doluo, ia meyakinkan cucunya kalau dirinya tidak akan apa-apa. Senjata rahasia pertama adalah busur tanpa suara. Meski dapat ditangkis dengan pedang roh miliknya, kakek Chen Xin bisa merasakan kalau tembakan dari senjata tersebut benar-benar kuat. 力道好强。我们在斗魂场上捡飞刀。还没完，我身如剑。 Sambil mencoba mendekat, Ning Rongrong menjelaskan bahwa senjata ini pernah ia gunakan untuk mengalahkan lawan yang berada di level 40. Menunggu kesempatan kakek angkatnya lengah, Ning Rongrong kembali melancarkan serangannya dan hasilnya Master Roh sekelas Chen Xin sekalipun cukup kewalahan mengatasinya. Suasana sempat tegang kala Chen Xin terkena racun dari salah satu senjata rahasia tersebut. Beruntung berkat jam terbangnya yang tinggi, ia sanggup memuntahkan racun sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya. Namun ia tak sedikit pun menyalahkan Ning Rongrong, melainkan justru bangga dengan perkembangannya yang begitu pesat. Selain itu, Fengzi mulai tertarik dengan pemuda yang bernama Tang San, pencipta dari senjata-senjata yang luar biasa untuk ia rekrut masuk ke dalam sektenya. Scene kemudian beralih memperlihatkan Tang San yang tengah beristirahat. Pertarungannya melawan ayah Tai Long kemarin ternyata cukup membuatnya terluka. Tentu saja karena bagaimanapun juga ia melawan orang yang memiliki 10 level lebih tinggi darinya. Di hari keduanya masuk di akademi, Tang San menjadi pusat perhatian anak-anak lain karena kehebatannya mengalahkan ayah Tai Long kemarin. Tetapi saat akan menuju kelas, seorang siswa tiba-tiba datang menghampirinya dan mengabarkan bahwa kakek Tai Long yang merupakan ketua sekte Tai datang ke akademi untuk mencari orang yang telah menghajar putra dan cucunya. Jelas ia jauh lebih kuat dari ayah Tai Long karena kakek ini adalah Master Roh bergelar Doluo yang telah mencapai level lebih dari 80. Namun karena perbedaan level yang teramat jauh, kakek Tai Long tidak menantang Tang San untuk bertarung, melainkan memberinya sebuah tantangan. Jika Tang San mampu bertahan di bawah tekanan kekuatan rohnya sebelum satu dupa terbakar habis, maka putra dan cucunya akan ia perintahkan untuk meminta maaf kepada Tang San serta menganggap masalah sudah selesai. Namun jika Tang San tidak mampu bertahan, maka Tang San harus bersedia bergabung dengan sektenya. Sebelum tantangan diterima, Oishike menyela dengan mengatakan kalau apa yang mereka pertaruhkan ini tidak adil bagi Tang San. Karena jika Tang San kalah, ia harus tunduk dan patuh terhadap sekte Tai, sementara jika Tang San menang, pihak dari kakek Tai Long cuma meminta maaf saja. Maka dari itu akan menjadi adil jika Tang San menang, maka Tai Long dan ayahnya harus bergabung dengan sekte Tang, yaitu sekte buatan Tang San sendiri. Setelah kedua belah pihak sepakat, tantangan pun dimulai. Tekanan yang diciptakan kakek Tai Long berbeda dengan apa yang pernah ia terima dari salah seorang guru senior di Akademi Tiando. Tang San mengibaratkan kalau tekanan yang dulu pernah ia terima seperti aliran sungai yang perlahan semakin kuat, sementara tekanan dari kakek Tai Long lebih seperti ombak yang menghantam dengan keras.
散的对手怎么会是他？ Dari kekuatan roh rumput biru perak hingga tulang roh laba-laba masih belum cukup untuk menahannya. Xiao yang cemas membawa Guru Zhou untuk menghentikan mereka. Namun Guru Zhou juga tidak bisa berbuat apa-apa karena lawan Tang San memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari dirinya. Di bawah tekanan yang semakin menggila, Tang San yang tidak punya pilihan lain mencoba menahannya dengan kekuatan roh pelindung palu Hou Tian di tangan kirinya yang selama ini ia selalu sembunyikan. Untung saja tak lama setelah itu datanglah Ning Rongrong bersama ayah dan kakek angkatnya yang membantu Tang San dengan skill pendukungnya. Sementara si kakek Tai Long benar-benar dibuat terkejut dengan roh kedua milik Tang San yang baginya tidak familiar. Setelah memastikan bahwa Tang San memang merupakan putra dari Tang Hao, ia pun memanggilnya Tuan Muda dan bergegas memberinya hormat. Setelah tahu kebenaran bahwa anak di hadapannya adalah putra dari majikannya, secara pribadi kakek Tai Long pun mengajak Tang San bicara. Tang San lalu memberikan surat yang ditinggalkan ayahnya sebelum pergi pada 8 tahun yang lalu dan menceritakan kalau sejak kecil ia sudah tinggal dengan ayahnya di sebuah desa kecil. Ayahnya berprofesi sebagai satu-satunya pandai besi di sana dan memiliki kebiasaan mabuk-mabukan. Mendengar itu kakek Tai Long pun sangat sedih mengingat tuannya tersebut adalah seorang master roh terkuat yang sudah banyak berjasa bagi ia dan sektenya. Ia juga menjelaskan bahwa dulu sekte Tai adalah bagian dari sekte Hou Tian yang dipimpin oleh ayah Tang San. Namun karena suatu alasan sekte Tai memisahkan diri dan berdiri sendiri di kerajaan Tiandou. Namun di sini kakek Tai Long tidak bisa cerita banyak karena menurutnya Tang Hou lah yang berhak menceritakan semuanya kepada Tang San. Tetapi yang perlu diingat ayah Tang San merupakan master roh terhebat. Kakek Tai Long kemudian menyatakan bahwa seluruh anggota sekte Tai siap mengabdikan dirinya untuk Tang San sebagai putra dari Tang Hao. Setelah menemui kakek Tai Long, Tang San pergi menemui Feng Zi yang sudah menunggunya. Ternyata ia juga sangat terkejut setelah tahu bahwa Tang San adalah putra dari Tang Hao yang merupakan teman lamanya. Namun sama halnya dengan kakek Tai Long, Feng Zi juga enggan menceritakan banyak karena menghormati Tang Hao yang pastinya punya alasan tersendiri untuk menyembunyikan identitasnya dari Tang San. Beralih membicarakan mengenai senjata rahasia. Awalnya Feng Zi menawarkan harga tinggi untuk membeli desain serta rancangan yang dimiliki oleh Tang San. Namun Tang San menolak untuk menjualnya karena menurutnya hasil pemikiran dan penelitian untuk menciptakan sebuah senjata rahasia benar-benar tak ternilai dan ia tak berniat menjualnya kepada siapapun. Sehingga ia hanya menawarkan kerjasama kepada Feng Zi untuk menyiapkan semua bahan-bahan yang diperlukan sementara untuk perancangan dan perakitan akan dilakukan oleh pihak Tang San sendiri. Akhirnya mereka pun sepakat dengan Feng Zi yang memesan 500 set dengan harga 10.000 koin emas untuk setiap set. Jadi total tagihannya adalah 500.000 koin emas yang langsung ia bayar di muka. Sekembalinya ke asrama, teman-teman yang lain sudah menunggunya. Oishiki dan Mang Hoju dengan konyolnya memperebutkan uang 500.000 milik Tang San. Beberapa saat kemudian datang juga Dai Mubai yang telah kembali dari hutan berburu untuk mencari siluman roh cincin keempatnya. Ia pun sangat berterima kasih kepada Tang San karena berkat tanaman obat bunga krisan, proses kultivasinya berjalan sangat lancar hingga ia kini telah mencapai level 43. Tak lama setelah itu, Master Xiao memanggil Tang San untuk datang ke ruangannya. Master Xiao menjelaskan bahwa sebenarnya ia sudah tahu sejak awal mengenai identitas dari ayah Tang San. Ia lalu juga menceritakan mengenai kedatangan Tang Hao di hari pertama Tang San masuk ke Akademi Sri Lanka. Kala itu, Guru Zhou menyulitkan seluruh murid Akademi Sri Lanka dalam ujian masuk. Di malam harinya, Tang Hao yang merasa kurang senang mendatangi Guru Zhou dan menghajarnya hanya dengan tangan kosong. Lalu Tang San mengajukan dua pertanyaan yang hingga kini masih mengganggu pikirannya, yaitu mengenai siapakah identitas ibunya dan mengapa dulu Master Xiao melarangnya untuk menambahkan cincin roh ke roh pelindung palu Hou Tian-nya. Pertanyaan pertama Master Xiao tidak bisa menjawabnya karena ia juga tidak tahu. Sangat sedikit informasi mengenai istri Tang Hao tersebut. Namun mengingat Tang San mewarisi roh pelindung rumput biru peraknya, kemungkinan besar ibunya hanyalah orang biasa. Sementara untuk alasan mengapa ia melarang Tang San menambahkan cincin roh ke dalam roh pelindung palu Hou Tian, hal ini berkaitan dengan keselamatan Tang San itu sendiri. Ia menjelaskan bahwa dalam sejarah dunia dahulu tercatat sejauh ini hanya ada 3 pemilik roh pelindung ganda termasuk Tang San. Sayangnya orang pertama mati setelah mencoba menambahkan cincin roh ke dalam kedua roh pelindungnya. Menurut teori Master Xiao, hal ini bisa terjadi karena adanya benturan dari kekuatan siluman roh sehingga tubuh yang menjadi wadah menjadi hancur. Namun dengan alasan yang tidak pasti, orang kedua berhasil melakukannya tanpa melukai tubuhnya sendiri.
Ia menduga hal ini mungkin berkaitan dengan ketahanan tubuh. Maka dari itu ia ingin Tangsan melatih tubuhnya terlebih dahulu sampai cukup kuat untuk menahan benturan kekuatan siluman roh yang terjadi. Sementara untuk alasan lain, sebenarnya ia dan Tang Hao memiliki rencana untuk mengisi palu Houtian milik Tangsan dengan seluruh cincin roh dari siluman roh berusia puluhan ribu tahun. Tetapi tentu saja hal itu hanya bisa dilakukan jika tubuh Tangsan sudah benar-benar kuat. Selain melatih ketahanan tubuh, Master Xiao juga masih memiliki rencana cadangan, yaitu dengan mengalihkan seluruh kekuatan siluman roh ke dalam tulang roh untuk sementara saat proses kultivasi sedang berlangsung agar keduanya tidak berbenturan. Akan tetapi Master Xiao menyarankan Tangsan agar tidak memusingkannya terlebih dahulu dan lebih baik fokus saja untuk mempersiapkan diri dalam turnamen Akademi Roh yang kurang dari setengah tahun lagi akan dimulai. Bicara soal turnamen roh, Tangsan sebenarnya cukup khawatir dengan Xiao Wu karena enggan untuk memakan tanaman obat darinya sehingga Xiao Wu adalah satu-satunya orang di tim yang belum mencapai level 40. Di malam harinya saat Tangsan berjalan dengan Xiao Wu, ternyata tadi siang Xiao Wu menguping pembicaranya dengan Master Xiao mengenai Tangsan yang mengkhawatirkan dirinya. Untuk meyakinkan Tangsan kalau ia tidak akan menjadi beban tim, Xiao pun menantangnya untuk berduel 1 lawan 1. 我可不会手下留情。竟能在局限情况下连续发动任务。 Setelah pertarungan itu, Tangsan menjadi lebih tenang karena perkembangan Xiao Wu meski tanpa tanaman obatnya cukup mengesankan. Xiao Wu kemudian meminta kepada Tangsan untuk membantu menyisirkan rambutnya yang berantakan pasca pertarungan tersebut, menggunakan sisir yang ia katakan adalah satu-satunya peninggalan dari ibunya yang meninggal saat ia masih kecil. Xiao Wu teringat ucapan ibunya di kala ia masih kecil yang berharap agar kelak Xiao Wu bisa bertemu dengan seorang pria yang benar-benar menyayanginya. Singkat cerita, tiba hari di mana para murid Akademi Sri Lanka telah siap untuk mengupgrade kekuatannya. Semuanya pun berangkat menuju hutan berburu untuk mencarikan siluman roh untuk semua murid kecuali Dai Mubai karena sudah lebih dulu naik level 40 dan Xiao Wu yang tidak ingin memakan bunga dari Tangsan. Perburuan berlangsung hingga larut malam namun belum ada satupun dari mereka yang sudah menemukan siluman roh yang cocok. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk bermalam di tengah hutan dengan berjaga secara bergantian. Dai Mubai yang mendapatkan tugas berjaga meminta Master Xiao agar beristirahat karena melihat gurunya tersebut yang nampak sangat lelah. Sebenarnya alasan Master Xiao tetap terjaga karena ia masih belum punya keberanian untuk mendekati guru Liu Erlong yang mana sedang tidur di tenda yang sama. Ketika Master Xiao mulai berbaring, guru Liu Erlong yang tidur di sampingnya tiba-tiba memeluknya dari belakang lalu sambil menangis Liu Erlong meminta agar Master Xiao jangan meninggalkannya lagi. Tak lama setelah Master Xiao masuk, di luar secara tiba-tiba mereka diserang oleh seekor siluman roh berjenis kalajengking yang memiliki serangan berelemen api. Liu Erlong yang sedang sangat emosi pun bergegas keluar untuk menghajar habis-habisan siluman roh tersebut sendirian. Dari sini untuk pertama kalinya kita diperlihatkan kekuatan asli dari guru Liu Erlong. Salah satu skill terkuat dari cincin roh ketujuhnya pun ia tunjukkan yaitu monster berwujud naga api biru. Bahkan karena saking mengamuknya, Flander pun berpikir kalau Liu Erlong terlalu berlebihan dalam menggunakan kekuatannya padahal lawannya hanya siluman roh berusia 4000 tahun. Setelah siluman itu dihajar habis-habisan hingga tak berdaya, lalu ia menyuruh Mang Ho Jun melakukan last hit untuk segera menyerap cincin rohnya karena basic kekuatan Mang Ho Jun adalah elemen api, jadi pasti akan sangat cocok dengan siluman yang satu ini. Semalaman si gendut berkultivasi untuk menyerap cincin roh keempatnya, dan kini ia telah berhasil mengunlock skill keempatnya, yaitu ledakan bola api magma. Setelah itu mereka bergegas untuk melanjutkan pencariannya menyusuri hutan. Dan tiba-tiba dalam perjalanan mereka dikepung oleh asap merah muda yang beracun. Untung saja Tangsan memiliki bunga yang mengeluarkan aroma pengusir racun untuk melindungi semuanya. Dengan mata iblis ungunya ia dapat melihat bahwa ternyata mereka telah dikepung oleh ribuan kalajengking merah muda, jenis siluman roh dengan racun mematikan dan selalu melakukan penyerangan secara berkelompok bersama sang ratu kalajengking yang bertindak sebagai pemimpin. Mereka menduga kalau ratu kalajengking ini mungkin adalah pasangan dari kalajengking api yang mereka kalahkan semalam.
sehingga sang ratu kini merasa sangat marah dan ingin menuntut balas. Karena dinilai terlalu berbahaya, pihak Sri Lanka pun memutuskan untuk melarikan diri menggunakan sosis terbang milik Oishike. Namun belum juga jauh terbang, Guru Liu Erlong yang masih sangat emosi dengan kejadian semalam melampiaskannya dengan menghajar seluruh pasukan kalajengking tersebut. Para kalajengking kecil berhasil dipukul mundur hingga sang ratu kalajengking sendirilah yang turun tangan. Sementara pihak Sri Lanka memerintahkan Tangsan dan Mang Ho Jun maju menggunakan serangan kombinasi sekalian untuk mencoba seberapa kuat skill baru dari pemilik roh pelindung burung phoenix tersebut. Langkah pertama, Tangsan melempar skill jaring laba-labanya untuk mengunci pergerakan musuh. Sementara Mang Ho Jun berusaha mendekat sembari mengumpulkan energi roh untuk melepaskan skill terbarunya, yaitu ledakan bola api magma. Ternyata ledakan yang dihasilkan benar-benar kuat yang dikatakan lebih kuat dari skill pukulan gelombang udara milik Dai Mubai. Tetapi di balik kekuatannya yang sangat besar, Master Xiao mengungkapkan beberapa kelemahan dari skill Mang Ho Jun tersebut. Yang pertama, skill itu tidak memiliki kemampuan untuk mengunci pergerakan target sehingga akan mudah dihindari oleh lawan yang mempunyai kecepatan tinggi. Sangat dibutuhkan partner tipe pengendali seperti Tangsan untuk tetap menjaganya karena Mang Ho Jun harus mendekat sedekat mungkin dengan target untuk melepaskan serangannya. Selain itu, yang menjadi kelemahan kedua adalah konsumsi energi yang begitu besar, bahkan hampir 50%, jadi akan sangat beresiko karena jika skillnya mengalami miss, maka dengan mudah lawan bisa melancarkan serangan balasan. Setelah lawan berhasil dilumpuhkan, Master Xiao menyuruh Oishike untuk menyerap cincin roh dari siluman ratu kalajengking tersebut. Sembari menunggu, Flander bertanya kepada Master Xiao kapan waktu yang tepat untuk mulai menambahkan cincin roh ke dalam palu Houtian milik Tangsan. Menurut Master Xiao, agar lebih aman setidaknya ia harus menunggu sampai Tangsan mencapai level 80. Di samping itu, Master Xiao juga berencana menemui seseorang untuk menanyakan perihal masalah tersebut kepada seorang Master Roh yang juga memiliki roh pelindung ganda. Singkat cerita, tak butuh waktu lama, Oishike telah selesai dengan proses penyerapannya. Skill keempat yang ter-unlock adalah sosis pembakar semangat, di mana orang yang memakannya akan mengalami peningkatan kekuatan sebesar 10% selama 5 menit, baik kekuatan fisik maupun kekuatan roh pelindung. Awalnya teman-temannya berpikir kalau hanya 10% maka pasti tidak akan terlalu berpengaruh. Namun Master Xiao menjelaskan bahwa jika skill tersebut digunakan pada timing yang tepat, maka pasti akan menjadi sangat powerful. Mirip dengan skill tim yang pernah mereka kalahkan sewaktu mengikuti pertarungan arena roh. Tetapi bedanya, skill dari Oishike ini tidak memiliki efek samping yang berbahaya. Selain itu, benefit lain yang didapat yaitu bisa kebal terhadap beberapa jenis racun dan sanggup menangkal lawan tipe hipnotis seperti skill kedua milik Xiao Wu. Setelah itu perjalanan kembali dilanjutkan. Sayangnya mereka tak kunjung menemukan siluman roh yang sesuai. Tangsan lalu mengeluarkan bunga ungu yang sebenarnya tak ingin ia gunakan. Bunga ini bisa menyebarkan aroma untuk memancing siluman roh agar mendekat. Namun bahayanya kemungkinan tak cuma satu siluman roh yang akan datang, melainkan bisa saja sekelompok siluman yang sangat kuat. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Master Xiao berencana untuk menciptakan sebuah perangkap, yaitu dengan meletakkan bunga tersebut di ruang terbuka sebagai umpan dan akan memanfaatkan area beracun untuk menjadi tempat berlindung jika siluman roh yang datang sangat kuat dan sampai tak bisa diatasi. Sementara untuk kekebalan tubuh, Tangsan memberi semuanya pil khusus yang memiliki efek anti racun selama 1 hari. Siluman roh pertama yang terpancing datang adalah siluman harimau malam. Mereka pun bekerja sama untuk memburunya karena pasti siluman jenis ini akan sangat cocok untuk Suying. Ketika semuanya merasa telah menang melihat si harimau berhasil ditangkap oleh Tangsan, ternyata sang siluman ini tak selemah itu. Makhluk tersebut kembali menyerang dengan kemampuan unik, yaitu bisa membuat bayangan pengecoh. Singkat cerita, berkat kerjasama yang sangat baik, siluman harimau pun berhasil dilumpuhkan. Namun tak lama setelah itu, para siluman lain yang sama kuatnya mulai berdatangan menyerang pihak Sri Lanka. Karena situasi yang semakin tak terkendali, Tangsan pun segera menyimpan kembali bunga ungunya dan memerintahkan semuanya agar segera berlindung dalam area racun yang sudah ia siapkan sebelumnya. Untung saja cara ini sangatlah efektif, di mana terlihat para siluman roh itu benar-benar tidak berani untuk mendekat.
Mereka lalu mempunyai ide untuk menarik siluman roh dengan menggunakan salah satu senjata rahasia milik Tang San. Untuk cincin keempat Ning Rongrong, Master Xiao menyarankan agar menambahkan skill pertahanan ke dalam kekuatan roh pelindungnya. Maka dari itu, ia menyuruh mereka agar mengambil siluman roh Kadal raksasa karena memiliki pertahanan yang sangat kuat. 知道了，知道了。 Upayanya berjalan lancar, siluman Kadal itu berhasil mereka lumpuhkan. Sekarang tiba giliran Tang San untuk memilih siluman roh yang sesuai. Tang San sendiri memiliki keinginan untuk mengambil cincin roh siluman laba-laba penggali. Namun keinginannya tersebut mendapatkan tantangan keras dari Master Xiao karena resikonya terlalu tinggi. Sudah jelas Tang San tahu kalau siluman laba-laba penggali itu berusia lebih dari 10.000 tahun, yang mana kekuatannya terlalu besar untuk bisa diserap oleh kapasitas tubuh Tang San saat ini. Ia menyarankan agar Tang San mengambil siluman laba-laba berwajah manusia saja yang berusia 6.000 tahun karena menurut Master Xiao itu sudah lebih dari cukup. Tetapi Tang San yang sangat ambisius tetap ingin mengambil siluman pilihannya sendiri. Ia meyakinkan para gurunya bahwa ia harus mendobrak batasannya mengingat lawan yang nantinya mereka hadapi dalam turnamen Akademi Roh pasti akan sangat kuat. Dan jika ia tak mempersiapkan diri dari sekarang, maka ia tak yakin akan bisa bertahan. Semuanya pun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya bisa percaya dengan keyakinan yang dimiliki oleh Tang San. Kemudian Guru Zhao dan Flander secara bersamaan mengarahkan senjata ke siluman tersebut. Namun ternyata siluman itu cukup pintar yang mana ia sengaja menangkisnya dengan jaring untuk menangkap pihak Tang San. Ketika siluman laba-laba penggali itu berusaha melarikan diri, kepala Akademi Flander segera mengejar dengan memanfaatkan lemparan dari Guru Zhao dan skill ketujuh dari roh pelindung burung hantu miliknya. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka, sampai akhirnya dengan bantuan dari kepala Akademi Flander, Tang San berhasil melumpuhkan siluman tersebut lalu segera kembali ke tempat teman-temannya. Sementara itu di tempat teman-temannya, siluman laba-laba berwajah manusia ternyata mengamuk dan berhasil menyerang Xiao Wu. Sayangnya Tang San yang baru saja kembali tidak sempat untuk menolongnya. Melihat Xiao Wu yang dibuat terluka parah, Tang San yang sangat emosional mendekati sang siluman yang sudah tidak berdaya, kemudian menyerap seluruh energi roh dari siluman itu, yang mana ini merupakan kemampuan lain dari tulang roh milik Tang San. Sedangkan Xiao Wu yang terkena racun dari siluman laba-laba kondisinya benar-benar buruk. Ia tak sadarkan diri dan denyut nadinya juga sangat lemah. Tetapi kepala Akademi Flander berpendapat kalau Xiao Wu masih bisa diselamatkan karena entah kenapa racun tersebut memiliki penyebaran yang sangat lambat. Kemudian dengan sedikit menyalurkan energi rohnya, Flander berhasil mengeluarkan racun di tubuh Xiao Wu. Dan setelah Xiao Wu siuman, barulah terungkap bahwa ternyata penyebaran racun yang sangat lambat disebabkan oleh tanaman bunga bulu perindu dari Tang San yang masih ia simpan. Nampaknya energi yang dikeluarkan bunga itulah yang melindungi Xiao Wu. Di sisi lain, pelukan hangat dari Guru Liu Erlong membuat Xiao Wu merasa sangat nyaman. Xiao Wu mengatakan kalau pelukan ini mengingatkannya dengan almarhum ibunya yang meninggal saat Xiao Wu masih kecil. Tangis haru pun menyertai momen tersebut, apalagi saat Guru Liu Erlong berkata bahwa ia tak keberatan kalau Xiao Wu ingin memanggilnya dengan sebutan ibu. Sementara Tang San setelah tahu kalau Xiao Wu baik-baik saja segera kembali dan berniat melanjutkan tujuannya untuk menyerap cincin roh dari siluman laba-laba penggali yang berhasil ia kalahkan sebelumnya. Namun semuanya yang merasa sangat cemas meminta Tang San agar mempertimbangkannya lagi mengingat siluman roh tersebut memiliki usia lebih dari 10.000 tahun yang mana kemungkinan besar bisa membahayakan diri Tang San. Tetapi tekad Tang San kali ini sudah benar-benar bulat. Ia pun bergegas pergi membawa siluman laba-laba penggali untuk ia serap cincin rohnya di danau es dan api milik kakek Dugu dan berjanji kepada semuanya bahwa ia pasti akan kembali dengan selamat. Setelah menyaksikan momen haru tersebut, kepala Akademi Flander mengajak Master Xiao pergi untuk bicara empat mata. Singkat cerita, sampailah Tang San di danau es api dan segera memulai proses kultivasinya. Dan benar saja, apa yang menjadi kekhawatiran Master Xiao benar-benar terjadi. Nampak proses penyerapan tersebut begitu menyakitkan sampai-sampai seluruh urat nadinya berubah warna menjadi hitam. Di dalam tubuhnya mengalami gejolak yang luar biasa hingga pada akhirnya karena beban yang terlalu berat, energi roh Tang San pun mulai padam. Diperlihatkan tubuhnya seperti mati rasa dan pikirannya terlempar ke masa lalu saat ia terjatuh ke dalam lembah neraka.
Namun dikala jiwanya ditarik oleh kegelapan dan kesadarannya mulai hilang, ia teringat dengan teman-temannya di Akademi Sri Lanka, khususnya Xiaowu, yang mana ia masih memiliki janji untuk selalu menjaganya. Seketika dirinya pun mulai bangkit dan mulai berhasil menyelesaikan proses kultivasinya dan berhasil mendapatkan cincin roh keempatnya. Sementara itu, Flander yang mengajak bicara empat mata Master Xiao mengatakan kalau Master Xiao ini benar-benar keterlaluan menggantungkan perasaan dari Liu Erlong yang padahal sudah menunggunya selama lebih dari 20 tahun. Namun Master Xiao menjelaskan kalau dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya jauh di lubuk hati ia juga masih sangat mencintai Liu Erlong. Tetapi di sisi lain ia takut kalau hubungannya tersebut akan banyak mendapatkan hujatan dari netizen. Kemudian Flander kembali menasihatinya dengan mengatakan kalau omongan netizen tidak perlu dipikirkan. Terobos aja lah anjing, jika bukan karena lo sahabat gue, pasti cewek itu sudah gue sikat. Singkat cerita, setelah mendengar wejangan dari kepala Akademi Flander, Master Xiao pun mulai sadar dan segera berlari kembali ke tempat Liu Erlong lalu memeluknya dengan erat. Ia lalu meminta maaf karena sudah membuatnya lama menunggu dan berjanji bahwa ia tak akan pernah meninggalkannya lagi. Xiaowu yang menyaksikan keuuan itu menjadi iri yang mengingatkannya dengan Tangsan. Karena merasa semakin cemas, ia kemudian bergegas pergi untuk melihat kondisinya. Dan tentu ia berhasil bertemu dengan Tangsan yang mana sudah selesai dengan proses kultivasinya. Tangsan lalu mengajak Xiao berkeliling menyaksikan keindahan hutan dari udara dengan menggunakan parasut rumput biru peraknya. Singkat cerita, setelah puas berkeliling, semua yang penasaran meminta Tangsan untuk menunjukkan skill baru yang ia dapat dari cincin siluman roh puluhan ribu tahun. Skill keempatnya, Tangsan beri nama kandang rumput biru perak. Dengan skill tersebut dalam sekejap ia sanggup mengurung target yang ia kehendaki. Meskipun ketahanan dari kurungan itu memang tidak terlalu kuat, namun memiliki kemampuan untuk menangkap beberapa lawan sekaligus sehingga akan sangat cocok jika dikombinasikan dengan tipe penyerang seperti Phoenix Api milik Mang Houjun. Bahkan Master Xiao berpendapat bahwa skill seperti ini biasanya hanya didapat oleh Master Roh tipe pengendali yang telah mencapai level lebih dari 50. Kini kecuali Xiaowu, semuanya pun telah mendapatkan cincin roh siluman keempatnya. Kepala Akademi Flander kemudian menginfokan kalau turnamen Akademi Roh akan dimulai dalam 5 hari lagi, sehingga semuanya diminta untuk kembali ke Akademi agar bisa mempersiapkan diri. Keesokan harinya, Master Xiao memperkenalkan 4 murid yang akan menjadi pemain cadangan dari tim Akademi Sri Lanka dalam turnamen, mengingat jadwal turnamen yang akan sangat padat dan munculnya berbagai musuh yang pasti akan sangat bervariasi. Murid pertama bernama Huang Yuan, level 35 dengan roh pelindung serigala tipe fighter. Yang kedua bernama Jingling, level 35 dengan roh pelindung tengkorak. Ketiga bernama Jiang Zhu, level 35 dengan roh pelindung healing tipe support. Dan terakhir adalah Tai Long, tipe penyerang yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Master Xiao kemudian menjelaskan berbagai aturan yang diberlakukan selama mengikuti turnamen Akademi Roh. Turnamen ini diselenggarakan oleh 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Tiando, Kerajaan Xingluo, dan Balai Roh Pelindung. Dalam babak penyisian terdapat ratusan tim dari berbagai akademi yang memperebutkan posisi 30 besar. Namun tim dari ketiga kerajaan yang telah disebutkan tadi berhak melewati babak penyisian sehingga bisa langsung masuk menjadi 33 besar untuk bertarung di babak penentu. Di sepanjang pertarungan dilarang membunuh satu sama lain dan tidak diperbolehkan menggunakan senjata selain kekuatan roh pelindung, yang mana hal ini berarti senjata rahasia milik Tangsan juga tidak boleh digunakan. Setelah menjelaskan aturan dalam turnamen, Master Xiao menyarankan agar para murid tidak menunjukkan seluruh kemampuannya di awal mengingat jalannya turnamen yang akan berlangsung sangat panjang. Untuk Ning Rongrong, Master Xiao menyuruhnya agar tidak ikut bertarung di awal dengan alasan karena ia ingin memberinya pelatihan khusus terlebih dahulu. Dan untuk selebihnya, ia menyerahkan urusan penyusunan strategi bertarung kepada para murid itu sendiri. Tak lama setelah itu, Kepala Akademi Flander datang dengan membawa seragam akademi yang ia desain sendiri untuk nantinya dipakai oleh para murid dalam mengikuti turnamen. Semuanya pun mengeluhkan seragam tersebut karena memiliki desain yang sangat norak. Namun karena sudah terlanjur dibuat, mau tidak mau mereka harus tetap mengenakannya. Singkat cerita, hari turnamen pun telah tiba. Babak penyisian yang ditampilkan kali ini diselenggarakan di Kerajaan Tiando yang diikuti oleh 28 tim dari berbagai akademi. Setidaknya babak penyisian diadakan di 6 tempat berbeda, mengingat ada ratusan jumlah tim yang berpartisipasi. Nantinya dari 28 tim di sini akan diambil 5 tim terbaik, sehingga total akan ada 30 tim yang akan maju di babak penentu, tidak termasuk 3 tim dari 3 kerajaan besar, yang mana memang dibebaskan dari babak penyisihan. Diperlihatkan banyak wajah lama yang hadir dalam acara tersebut, seperti kepala desanya Tangsan, Meng Yiran bersama kakek neneknya, tim badak yang dulu pernah Tangsan kalahkan, dan masih banyak lagi. Di menara paling atas terdapat 3 tamu undangan terhormat yang memberikan sambutannya dalam pembukaan turnamen Akademi Roh terbesar di dataran Daoluo tersebut. Yang pertama ada Ning Fengzi, pemimpin dari sekte klan Cahaya Kibau yang sekaligus ayah dari Ning Rongrong.
Kemudian ada Master Roh perwakilan dari kerajaan Balai Roh Pelindung yang bernama Salas. Dan tentu saja yang berada di tengah adalah sang kaisar dari kerajaan Tiandou. Terlihat banyak tim dari berbagai akademi elit yang memasuki acara. Setelah kaisar kerajaan Tiandou membuka turnamen melalui sambutannya, semua tim pun diarahkan menuju gedung yang akan menjadi arena pertarungan mereka. Jenis pertarungan kali ini adalah pertarungan 7 lawan 7. Tamu undangan perwakilan dari Balai Roh Pelindung yang bernama Salas maju untuk mengundi tim mana yang akan bertarung terlebih dahulu. Setelah pengundian dilakukan, beberapa pasang tim disebut untuk saling berhadapan di putaran pertama, termasuk tim Akademi Sri Lanka yang harus menghadapi tim kedua dari Akademi Tiandou. Namun yang perlu diingat, mereka ini bukan tim yang dulu pernah dilawan oleh Tangsan ya. Kalau kalian masih ingat, kerajaan Tiandou itu memiliki 2 kuota untuk mengikuti turnamen. Tim utama yang diketuai oleh Yu Tianfeng mendapatkan prioritas, yaitu bebas dari babak penyisihan. Sementara tim keduanya ini harus mengikuti babak penyisihan seperti kebanyakan akademi lain. Sebelum memasuki arena, Kepala Akademi Flander memberi challenge kepada murid-muridnya untuk menyelesaikan pertarungan dalam waktu 1 menit. Penyusunan strategi dipercayakan kepada Tangsan. Dalam pertarungan kali ini, ia memutuskan untuk memakai dirinya, Xiao Wu, Dai Mumbai, serta keempat murid cadangan yang direkomendasikan oleh Master Xiao. Kedua tim pun maju memasuki arena. Seluruh dukungan dari para penonton diberikan kepada tim kedua Akademi Tiandou, sementara pihak Tangsan hanya mendapatkan dukungan dari teman-teman dan para gurunya saja. Setelah mendapatkan aba-aba dari wasit, semuanya pun menunjukkan cincin rohnya. Dan tentu saja cincin roh keempat Tangsanlah yang paling mengejutkan karena berasal dari siluman berusia puluhan ribu tahun. Di kursi para tamu undangan, Ning Fengzi mengatakan kepada Kaisar bahwa tim Tangsanlah yang menurutnya berpotensi besar menjadi pemenang, yang mana putrinya juga tergabung di dalamnya. Ia juga menceritakan bahwa tim tersebut dulu pernah menawarkan diri untuk bergabung dengan Akademi Tiandou, namun tawarannya ditolak oleh salah seorang anggota bangsawan. Kembali ke dalam arena, serentak seluruh anggota tim Akademi Tiandou maju untuk melancarkan serangan. Sementara di pihak Sri Lanka hanya mengirim 3 penyerang untuk mengatasinya, yaitu Dai Mumbai, Huang Yuan, dan Tai Long. Pertempuran yang sangat sengit disajikan meskipun jelas pihak Dai Mumbai kalah jumlah. Sampai akhirnya Dai Mumbai kewalahan juga sehingga tertangkap oleh salah satu skill lawan. Ketika tim Tiandou merasa bahwa mereka telah menang, dugaannya 100% salah. Justru merekalah yang masuk ke dalam perangkap yang memang sudah Tangsan rencanakan dari awal. Terlihat tak ada satupun anggota tim Tiandou yang lolos dari skill keempat milik Tangsan. Ditambah lagi Dai Mumbai di atas juga sudah siap untuk menyerang. Ternyata ketidakmampuannya meloloskan diri hanyalah sandiwara untuk menurunkan kewaspadaan lawannya. Dengan ini pertarungan pun berakhir dengan kemenangan mutlak tim Akademi Sri Lanka. Nah, itulah tadi plot cerita Donghua Shaolin di beberapa episodenya. Sekarang saatnya kita membahas detail menarik, memberikan opini serta penilaian pribadi. Kita mulai saat Tangsan memberikan bunga bulu perindu kepada Su Ying. Karena di antara semua bunga sakti yang ia miliki, hanya bunga tersebutlah yang butuh perlakuan khusus yang mana hanya bisa dimiliki oleh orang yang sedang jatuh cinta, dan Tangsan melihat itu di dalam hubungan antara Su Ying dan Dai Mumbai. Sebelum bunga diberikan, Tangsan menceritakan kisah dari seorang manusia yang jatuh cinta dengan Dewi Kayangan. Ini memanglah sebuah kisah yang mainstream mengenai cinta terlarang antara makhluk yang memiliki dunia berbeda. Namun sebenarnya kisah tersebut jauh lebih relate dengan cerita Xiao Wu, di mana seperti yang kita tahu bahwa Xiao Wu adalah siluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Dan hal ini terbukti saat bunga itu justru memilih Xiao Wu sebagai pemiliknya. Ketika Tangsan selesai berkultivasi, mata iblisnya tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Adegan ini sedikit mengingatkan saya dengan jurus Taioken di anime Dragon Ball, yang mana memiliki output yang sama, yaitu menyilaukan penglihatan orang-orang di sekitarnya. Adapun peningkatan dari kekuatannya adalah kemampuan mata tembus pandang yang memiliki jangkauan jauh lebih luas. Sebelumnya pernah ditunjukkan kalau Tangsan juga bisa menggunakan kemampuan matanya untuk melihat seberapa besar energi roh yang dimiliki oleh seseorang. Dan kali ini ia bisa dengan jelas melihat energi roh Xiao Wu yang ternyata jauh lebih pekat dari teman-temannya yang lain, sehingga di titik inilah Tangsan tahu kalau Xiao Wu itu memanglah berbeda. Tetapi ia memilih untuk tidak membicarakannya, atau mungkin lebih tepatnya ia ingin Xiao Wu sendirilah yang berkata jujur.
Lanjut ke adegan saat kakek Dugu menyerahkan Duguyan kepada Tangsan untuk mengobati racun di dalam tubuh cucunya tersebut seperti apa yang juga Tangsan lakukan terhadap dirinya. Sudah pernah saya bahas sebelumnya bahwa seluruh garis keturunan dari klan Dugu terlahir dengan racun di dalam tubuhnya. Melalui kekuatan roh pelindung mereka mampu memanfaatkan racun tersebut sebagai senjata dalam pertarungan. Tidak ada informasi mengenai awal mula bagaimana racun itu bisa ada di dalam keluarga mereka. Namun yang jelas di usia tertentu racun tersebut kemungkinan besar bisa berbalik membunuh penggunanya sendiri. Hal inilah yang terjadi kepada kedua orang tua kakek Dugu dan kedua orang tua Duguyan yang juga terbunuh oleh racunnya sendiri. Alasan mengapa kakek Dugu masih hidup di usianya yang sudah menginjak 70 tahun pernah Tangsan katakan, yaitu lingkungan tempat tinggalnya yang dipenuhi oleh energi positif dari melimpahnya tanaman roh dan danau surgawi. Namun kakek Dugu sendiri sebenarnya juga tidak tahu akan hal itu sampai Tangsan memberitahunya. Solusi dari kutukan keluarga racun kakek Dugu pun juga Tangsan ungkapkan, yaitu dengan menyimpan racun bukan di dalam tubuh melainkan atribut lain seperti tulang roh miliknya. Kalau saya boleh berteori, mungkin racun yang didapat oleh seluruh garis keturunan kakek Dugu berasal dari nenek moyangnya yang merupakan jelmaan dari siluman ular giok yang berevolusi menjadi manusia kemudian menikah dengan kakek moyang dari kakek Dugu. Seperti yang kita tahu bahwa jenis roh pelindung bisa didapat melalui garis keturunan. Seperti halnya Tangsan yang mewarisi kekuatan rumput biru perak dari ibunya yang merupakan siluman roh rumput biru perak. Mungkin itu saja bahasan menarik dari cerita kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain seperti biasa jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah.